Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kemajuan suatu negara, selain bidang pertanian, pertahanan, dan bidang lainnya. Untuk itu, pendidikan harus dilaksanakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah, perkenalkan nama saya Ratna Dewi dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Elfahmi Dwi Kurniawan selaku pembimbing mata kuliah penelitian pendidikan teknik mesin. Dan terima kasih juga kepada Bapak Harlin selaku penguji dalam proposal penelitian ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan antara minat belajar dan fasilitas belajar di bengkel dengan hasil belajar praktik kelas busur dan asetilin mahasiswa 2020 PTM FKIP Unsri. Adapun latar belakang masalah dalam penelitian ini, yaitu berdasarkan pengalaman penulis, minat belajar pada mata kuliah praktik kelas busur dan asetilin sangat berpengaruh terhadap pemahaman mahasiswa. Ini merupakan salah satu faktor penentu terhadap proses belajar dan produk yang akan dihasilkan. Minat belajar rendah menyebabkan proses praktik kurang berjalan dengan baik, sehingga produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya motivasi, sehingga tidak ada dorongan untuk berani melakukan praktikum dengan baik. Pemahaman mahasiswa terhadap teori praktik kelas busur dan asetilin sangatlah berguna untuk melakukan praktikum. Minat belajar juga dipengaruhi dari kelengkapan fasilitas belajar di bengkel. Jika fasilitas bengkel memadai, maka akan membuat mahasiswa memiliki minat yang tinggi untuk belajar. Pernyataan penulis tersebut juga sesuai dengan pernyataan 4 mahasiswa pendidikan teknik mesin angkatan 2018. Yaitu menyebutkan bahwa dalam praktik kelas busur dan asetilin haruslah memiliki minat belajar yang tinggi, karena hal ini berpengaruh terhadap proses praktikum serta produk yang akan dihasilkan. Dalam praktik kelas busur dan asetilin juga harus didukung dengan fasilitas bengkel yang memadai dan sesuai standar. Namun, kesediaan fasilitas bengkel belum terpenuhi dengan baik, seperti kurangnya mesin las busur dan asetilin, sehingga mahasiswa harus bergantian dalam menggunakannya. Peralatan pendukung yang kurang seperti sikat baja, tang, dan alat pelindung diri. Pengaturan apinya sudah longgar, sehingga tidak dapat diatur dengan baik. Tabung yang berisi oksigen sangat terbatas, dan peralatan lainnya yang kurang layak pakai. Selain itu, kurangnya tenaga pengajar dalam membimbing praktik juga mempengaruhi proses praktikum karena satu dosen pembimbing tidak akan bisa membimbing dan mengawasi 63 mahasiswa dalam satu waktu. Hal tersebutlah yang menyebabkan produk yang dihasilkan kurang baik atau tidak sesuai harapan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah ada hubungan antara minat belajar dan fasilitas belajar mata kuliah praktik kelas busur dan asetilin mahasiswa 2020 PTM FKIP Unsri? Yang kedua, apakah ada hubungan minat belajar dengan hasil belajar mata kuliah praktik kelas busur dan asetilin mahasiswa 2020 PTM FKIP Unsri? Yang ketiga, apakah ada hubungan fasilitas belajar dengan hasil belajar mata kuliah praktik kelas busur dan asetilin mahasiswa 2020 PTM FKIP Unsri? Yang keempat, apakah ada hubungan minat belajar dengan hasil belajar melalui fasilitas belajar mata kuliah praktik kelas busur dan asetilin mahasiswa 2020 PTM FKIP Unsri? Yang kelima, apakah ada hubungan fasilitas belajar dengan hasil belajar melalui minat belajar mata kuliah praktik kelas busur dan asetilin mahasiswa 2020 PTM FKIP Unsri? Dan yang keenam, yaitu apakah ada hubungan secara bersama-sama antara minat belajar dan fasilitas belajar secara langsung dengan hasil belajar mata kuliah praktik kelas busur dan asetilin mahasiswa 2020 PTM FKIP Unsri.
Ada dua faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari gangguan kesehatan, cacat tubuh, faktor psikologis atau inteligensi, minat belajar, perhatian, bakat, motivasi, kematangan, dan kesiapan peserta didik, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi proses dan hasil belajar ialah faktor keluarga, sekolah, dan masyarakat atau lingkungan. Itu menurut Majid 2008. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu minat belajar, fasilitas belajar, dan hasil belajar sehingga dapat memunculkan 6 hipotesis. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif. Menurut Sugiono, penelitian asosiatif merupakan penelitian mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan menurut jenis data dan analisisnya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau scoring. Waktu dalam melakukan penelitian ini yaitu antara Agustus sampai Desember 2021. Sedangkan tempat penelitian ini di Pendidikan Teknik Mesin FKIP Unsri. Variabel penelitiannya yaitu ada variabel bebas, yaitu minat belajar dan fasilitas belajar. Sedangkan variabel terikat itu adalah hasil belajar. Jenis data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk instrumen penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu yang pertama metode kuesioner atau angket. Nah, metode ini digunakan peneliti untuk mengungkapkan apakah ada tidaknya hubungan antara minat belajar dan fasilitas belajar di bengkel dengan hasil belajar praktik kelas busur dan asetelin. Sedangkan analisis dokumen digunakan peneliti untuk mengambil data dari hasil belajar atau nilai mahasiswa dalam dokumen penilaian yang telah dilakukan oleh dosen mata kuliah praktik kelas busur dan asetelin. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, analisis deskriptif. Dan yang kedua adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan perhitungan statistik, yaitu korelasi produk momen, analisis korelasi parsial, dan analisis korelasi ganda. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.